Ula. Kodok. Nah, akhir kanggo acara kieu kegiatan kieu mengenal spesies ular. Ya. Terus mau kan wis dikenalna karo memet ular ya. Memet ular sing unen sing wani memet ya. Tenang bae mau malah bisa nih. Terus kian kanggo acara selanjutnya ya, kanggo acara selanjutnya mangga kula persilahkan kanggo sing dua acara. Dulungan ini ada sing wis pernah berinteraksi langsung sama ular nggak? Sejauh ini pernah lihat ular masuk rumah atau apa? Contoh kecilnya itu apa? Ular apa yang kalian tahu? Ular dawa. Aja dong. Ada anak kecil ya mungkin barangkali apa ya yang baru mungkin berinteraksi sama ular-ular. Sedikitnya kita di sini punya dari jenis Colubridae, jenis-jenis ular yang biasanya ada di sekitar kita. Ini ada tali picis sama ular Idris. Ini ular termasuk ular kolobrid yang ada di daerah kita. Cabak ya? Iya. Tali picis. Yang biasa orang sini bilang kelampar angin. Yang katanya, konon katanya, kata orang desa sini, kalau salah mohon maaf. Itu ular ini termasuk ular yang berbisa dan dipercaya nggak ada anti bisanya ya. Itu kata orang-orang desa biasanya ngomong. Sedangkan dalam kenyataannya itu ular ini nggak ada bisa sama sekali. Tidak berbisa. Hanya apabila seseorang tergigit oleh ular ini, antibodinya, jika itu dia antibodinya kuat, itu tidak akan terjadi apa-apa, hanya memar saja. Sama Idris. Ini yang sering ini ya buat adik-adik, kalau nemu ular ini yang sering ada di sawah nih, di persawahan. Ini salah satu jenis ular Bungarus fasciatus. Bungarus fasciatus sering sering disamakan dengan Boiga dendrophila. Untuk Boiga dendrophila sama Bungarus fasciatus itu racun yang dikandungnya itu sangat berbeda. Kalau ini dikatakan bisanya fenomedium, dalam artian berbisa menengah. Banyak ada 2 kasus selama ini yang di tahun ini yang sudah terjadi, 2 orang anak kecil meninggal gara-gara ini, dikarenakan antibodinya itu sedang tidak fit, dalam artian dia sedang sakit. Apabila ular ini menggigit ke orang dewasa maupun anak-anak, jika antibodi mereka itu baik, itu hanya sekedar bengkak biasa. Sedangkan pada Bungarus fasciatus memiliki racun yang bisa mengakibatkan manusia dewasa meninggal dunia. Dede
Sebenarnya kalau nemu di sawah ini biasanya untuk Bungarus fasciatus sama Boiga dendrophila itu sendiri habitatnya sangat beda. Kalau yang sering kita temukan di sawah itu adalah Bungarus fasciatus. Itu yang sering ditemukan di sawah, dan Bungarus fasciatus itu aktif pada malam hari atau nokturnal. Banyak sekali yang menemukan di sawah. Saya juga pernah nemuin di apa itu perbatasan sawah-sawah situ, pernah sekali. Dan yang paling berbahaya itu menurut saya seekor ular yang memiliki bisa itu yang mematikan itu adalah anaknya. Karena apa? Anaknya itu belum bisa mengontrol bisa tersebut. Itu udah ada cara ininya mengatasi racun yang kena penyakit kita kegigit pakai mobilisasi. Penyebaran racun itu menuju ke alat vital yang ada di tubuh kita. Itu sebenarnya bisa, cuma gini, darah itu kan mengalir, sedangkan racun itu mengalir melalui darah, melalui pembuluh darah. Apabila kita ikat tali dengan sekecam mungkin dan hanya mengatakan ke puskesmas, dari puskesmas tidak menyanggupi, lalu ke klinik tidak menyanggupi, baru ke dokter atau rumah sakit yang besar yang ada di daerah kita. Itu akan menjadi pembekuan darah, dan apabila si tali ini dilepas akan menyebabkan si pembuluh darah itu makin deras mengalir ke alat vital kita, termasuk jantung dan paru-paru, bahkan saraf otak. Itu yang sering disalahkan. Boleh, iya. Contoh kecil aja kayak kita nginjek selang yang sedang mengalir. Itu apabila kaki kita diangkat, itu akan mengalir deras kembali. Nah, itu yang disalahartikan. Sebenarnya boleh untuk menjaga agar si racun itu tidak menyebar langsung ke aliran darah. Cuma jangan terlalu mengikatnya terlalu kuat. Bisa didampingi dengan, kalau misalkan nggak ada gift atau apapun, bisa pakai kayu untuk dicontohin. Diikat dua seperti ini, itu menjaga agar tangan atau kaki atau bagian tubuh kita yang tergigit itu tidak terlalu bergerak banyak, yang mengakibatkan si racun itu cepat menyebar ke dalam alat vital kita. Dan untuk mengikatnya pun sama, tidak perlu terlalu kencang. Dan usahakan, ya emang orang kalau udah digigit ular itu pasti panik ya. Dan usahakan juga agar tidak terlalu panik, karena si darah itu mengalir karena dipompa dengan jantung. Jantung memompa darah untuk menyebarkan semua darah ke alat vital kita. Semakin cepat jantung kita berdetak, semakin cepat racun ular tersebut menyebar. Ya, bukan ular tapi kita polos atau ular gali. Makanan utama dari ular king cobra. Ini enggak ada tulisannya. Banyak kita temuin di pinggir sawah. Dia salah satu ular tikus dan memakan tikus sawah. Makan serangga kecil, tikus sawah. Yang sering ada di kita itu namanya kobra Jawa, atau yang sering disebut dumung. Dari segi warna pun berbeda. King cobra memiliki ukuran tubuh yang lebih besar
Di Indonesia ada yang mencapai 5,58 meter. Ini baru ada 3 meter. Makanan utama dari ular ini adalah ular-ular kecil lainnya. Bisa disebut dia adalah ular kanibal, pemakan sesama ular. Dia bukan ular untuk pelihara ya. Dia memiliki double racun. Bisa yang dia produksi itu adalah sitotoksin dan neurotoksin. Bisa dari ular ini bisa menyebabkan pembekuan darah, pecahnya pembuluh darah, dan hilangnya keseimbangan dalam tubuh kita. Apabila tidak menanganinya dengan cepat, 30 menit setelah tergigit ular ini, manusia dewasa akan meninggal. Ular ini bukan tipikal ular yang memakan mamalia. Mamalia bang. Salah diartikan king cobra adalah king koros. Karena hampir sama warnanya. Dia akan lebih cerah warnanya karena dia mau shading atau ganti kulit. King koros atau ular jani adalah makanan utama dari king cobra.